Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, saya Zara Putri dari kelas 11 MIPA 3, nomor absen 32. Pada kesempatan kali ini, saya mendapatkan topik tugas sejarah mengenai Republik Indonesia Serikat atau RIS. Sebelumnya, informasi yang akan saya sampaikan berdasarkan pada infografis yang telah saya buat. So, enjoy the video! Nah, mungkin beberapa dari kalian udah ada yang tahu apa sih Republik Indonesia Serikat itu? Republik Indonesia Serikat disingkat RIS merupakan suatu negara federasi yang berdiri pada tanggal 27 Desember 49 sebagai hasil kesepakatan tiga pihak dalam konferensi Meja Bundar. Untuk pengertian KMB sendiri, sekedar review singkat aja ya, karena sebenarnya materi KMB ini udah dijelaskan pada video yang lain. Jadi, KMB merupakan sebuah pertemuan yang dilaksanakan di Den Haag, Belanda mulai tanggal 23 Agustus hingga 2 November 49. Kemudian tiga pihak yang sudah saya sebutkan tadi, yakni yang pertama Republik Indonesia, yang kedua BFO, dan yang ketiga adalah Belanda. Dalam KMB ini, sebenarnya dihasilkan banyak sekali perjanjian. Namun karena fokus kita lebih ke arah RIS, maka kita akan langsung merujuk ke nomor 5, yakni pembagian RIS ke dalam 7 negara bagian yang didasarkan oleh Piagam Konstitusi RIS. Untuk negara bagian itu apa saja? Kita bisa lihat yang pertama ada negara Republik Indonesia, yang kedua negara Indonesia Timur, lalu negara Pasundan, negara Jawa Timur, negara Madura, negara Sumatera Timur, dan negara Sumatera Selatan. Sekarang, dalam suatu negara yang telah diakui kedaulatannya, tentunya terdapat suatu undang-undang yang digunakan guna mengatur urusan pemerintahan negara. Secara umum, UUD RIS menggambarkan kehidupan ketatanegaraan RIS yang berbentuk 1. Federasi atau serikat, 2. Republik parlementer, 3. Parlemen bikameral yang terdiri dari Senat dan Dewan Perwakilan Rakyat. Kemudian untuk struktur pemerintahannya bagaimana? Ya, pada tanggal 16 Desember 49, IR Soekarno terpilih sebagai Presiden RIS, namun secara resmi pelantikannya dilakukan pada 17 Agustus 49 yang bertempat di Bangsal Siti Hinggil, Keraton Yogyakarta. Sementara itu, Muhammad Hatta dilantik menjadi Perdana Menteri pada 20 Desember 49. Dengan begitu terbentuklah pemerintahan RIS. Tunggu dulu, kalian pernah dengar gak sih kalimat Mr. Asad, seorang Presiden RI yang terlupakan? Terkait ini, sebenarnya dengan diangkatnya Soekarno sebagai Presiden RIS, maka Presiden RI menjadi kosong. Untuk itu, Ketua KNIP Mr. Asad ditunjuk sebagai pejabat Presiden RI. Langkah ini diambil untuk mempertahankan kelangsungan negara Republik Indonesia. Apabila sewaktu-waktu RIS bubar, maka RI akan tetap bertahan karena memiliki kepala negara. Dalam pemerintahan RIS, terdapat zakon kabinet yang mengutamakan keahlian dari anggota-anggotanya. Untuk anggota dari kabinet zakon ini bisa kalian lihat sendiri ya di daftar yang ada pada layar kalian. Lalu tugas kabinet ini ngapain aja sih? Pasti beberapa dari kalian masih bertanya-tanya. Jadi, tugas dari kabinet ini, yakni seperti yang ada di layar kalian, namun yang paling utama yakni menyelenggarakan ketentraman umum supaya dalam waktu yang singkat terjamin berlakunya HAM dan hak-hak demokrasi. Oke, sekarang kita lanjut ke pembahasan mengenai permasalahan yang dihadapi RIS. Kira-kira kenapa ya kok bisa sampai timbul permasalahan? Sebenarnya dari bentuk negara aja udah sangat merugikan RI. Banyak anggota yang sadar bahwa pembentukan RIS ini merupakan penyelewengan terbesar proklamasi kemerdekaan dan ini tidak sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia. Hanya saja pada waktu itu tidak ada pilihan lain selain menerima hasil putusan sidang demi mendapatkan pengakuan kedaulatan dari negara Belanda sekalipun bentuk federasi RIS. Adapun beberapa permasalahan lain yang dihadapi RIS, yakni yang pertama, di beberapa daerah di wilayah RIS telah terjadi pemberontakan. Yang kedua, adanya desakan dari negara bagian RIS agar segera diadakan perubahan bentuk negara. Yang ketiga, terjadi permasalahan ekonomi seperti inflasi. Yang keempat, terjadi permasalahan pada bidang kepegawaian dan masih banyak lagi. Nah, dikarenakan permasalahan negara yang tak kunjung membaik ini, pada akhirnya muncul tuntutan untuk kembali ke dalam bentuk NKRI. Gerakan ini disambut baik sekaligus mendapatkan dukungan yang kuat dari seluruh rakyat. Banyak negara-negara bagian satu persatu menggabungkan diri dengan negara bagian Republik Indonesia. Hingga pada akhir April 1950, hanya Republik Indonesia yang tersisa dalam RIS. Oleh karena kejadian itu, diadakan konferensi antara pemerintah RIS dan RI guna membahas penyatuan negara. Pada tanggal 19 Mei 50, pemerintah RIS dan RI menandatangani Piagam Persetujuan Pembentukan Negara Kesatuan.
Setelah pembacaan piagam pernyataan oleh I.R. Soekarno, maka dengan demikian secara resmi Negara Kesatuan Republik Indonesia terbentuk kembali pada tanggal 17 Agustus 50 dan RIS hanya mampu bertahan selama 1 tahun saja. Baik, saya rasa cukup sudah informasi yang saya berikan. Semoga bisa memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi siapapun yang melihat video ini. Jangan lupa untuk terus mempelajari sejarah, karena sejatinya hal itu merupakan salah satu upaya untuk mempertahankan keutuhan NKRI. Saya Zara Putri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.